بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله فيه لأحد سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Kaifa halukum ikhwah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Baik. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadith-hadith berkaitan dengan akhlak. Alhamdulillah kita masuk kepada bab selanjutnya, bab ar-rifqu bil hayawan, yakni bersikap lemah lembut, bersikap baik, berakhlak baik, husnul khuluq kepada hewan-hewan. Ya. Jadi ikhwah, agama kita adalah sebuah karunia yang sangat besar yang dianugerahkan kepada yang kesempurnaan, yang mengajarkan kepada kita semuanya setiap aspek, setiap lini dalam kehidupan. Jadi agama bukan hanya sebatas ritual-ritual apa yang diajarkan di tempat peribadatan, di masjid kah. Bukan hanya itu saja. Ternyata agama kita, agama Islam juga menyoroti, ya, bukan hanya kepada hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kepada setiap makhluk. Agama Islam ada pada tetangga-tetangga kita. Syariat agama Islam ada pada tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Agama Islam juga ada pada kerabat-kerabat kita, ada kepada anak-anak yatim, kepada orang yang sudah besar, kepada orang yang masih kecil. Dan juga bukan hanya kepada manusia belaka, ya. Ternyata juga kepada tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan, ya. Bagaimana kita menyikapi mereka, yakni hewan-hewan. Bagaimana kita berakhlak kepada mereka. Ternyata diajarkan oleh agama kita, ya. Dan ini yang dibanggakan oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi, ketika dia diejek, yakni allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah. Benar enggak nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, "Na'am." Dengan bangganya dia mengatakan iya. Padahal tadi ada ejekan di situ. Maka dia pun berbangga, iya, nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu. Nabi kami melarang kami untuk buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat. Nabi kami mengajari kami untuk tidak istijmar kurang dari 3 batu ataupun dengan kotoran yang sudah mengering, ya, dan tidak boleh menggunakan tulang-tulang, ya. Dan dalam riwayat, ya, dan tidaklah ada burung kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perihal burung tersebut, ya. Jadi di burung yang terbang yang kita lihat di atas sana, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada ilmu di sana, ya. Jadi ini adalah kesempurnaan agama Islam. Sehingga ini menambah syukur kita, menambah bangganya kita, Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Ya, Allah berikan hidayah kepada kita bisa menerima agama ini dengan baik, ya, bisa menjalankan agama ini, dan semoga Allah mengkekalkan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Dan itu tidak lama, hanya
sampai 60 tahun, 70 tahun atau lebih dari itu bonus ya. Dan itu tidak lama. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, ya, hanyalah sebentar dan alam barzakh itu lebih lama, ya, lebih lama. Lihat bagaimana kita em, melihat kepada para sahabat, ya. Mereka meninggal ada yang di tahun 10, ada yang tahun 12, ada yang di tahun sekian. Berapa umur mereka di dunia? 60, 70 atau lebih dari itu. Tapi umur alam barzakh mereka berapa? Hah? Sampai sekarang berapa? Udah 1400. Sekarang berapa? 40? 47 ya? Berarti 1437 tahun sudah di alam barzakh. Ya. Di saat yang sama orang-orang yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat, mereka juga umurnya di dunia seperti itu. Ya. Tapi di alam barzakh, subhanallah, 1437 tahun dan tidak tahu sampai kapan. Dan kita pun juga nggak bisa memastikan kan kapan datangnya hari kiamat. Ya. Bisa jadi besok, bisa jadi 100 tahun lagi, bisa jadi 1000 tahun lagi, bisa jadi 1 juta tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi ketika Allah berikan kepada kita nikmat ini, semoga Allah mengkekalkannya di dunia ini, ya, agar kita menuai apa yang kita imani, ya, nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini sanggahan dan batahan kepada sebagian pihak dengan propagandanya. Mereka menyatakan Islam itu tempatnya cuma di masjid-masjid saja lah ya. Jangan bawa Islam kepada diri kita. Jangan bawa Islam kepada ya, urusan kerja duniawi kita. Ya, Islam udah di masjid saja. Ya, itu orang-orang sekuler ya seperti itu ya. Enggak, Islam ada pada setiap lini kehidupan. Ya. Mereka mengatakan, apa urusannya? Ya, subhanallah, di antara perkataan mereka, apa urusannya Allah mengurusi? Subhanallah. Ya, bahasanya cukup kasar, karena juga ngomongnya juga nggak enak ya. Apa urusan Allah Subhanahu Wa Taala ngurusin kita? Urusan-urusan yang remeh. Subhanallah, dia bawa-bawa masalah hubungan seorang laki-laki dengan perempuan. Apa urusannya agama Islam dengan itu semua? Subhanallah, semuanya diatur. Semuanya diatur. Ya. Apalah manusia, dia bisa mengatur hidupnya? Tidak bisa. Semuanya diatur oleh Allah. Itu yang kita yakini, itu yang kita baca setiap kalinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam salat kita. Meyakini Allah adalah Tuhan kita. Tuhan apa maknanya? Dia menciptakan, dia memiliki, dia yang mengatur. Ya. Itu kita baca, tetapi ternyata dalam praktek kehidupannya dia sanggah sendiri. Ya. Padahal kalau ditanya tadi baca apa di salatnya? Baca Al-Fatihah. Tapi itulah ketika tidak memahami apa isi kandungan dari Al-Fatihah. Ya. Jadi agama Islam meliputi semuanya. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Tidak dilarang, tidak diperintahkan. Tanpa ada aturan kehidupan dunia ini mustahil. Mustahil. Enggak ada makan siang gratis. Ya, enggak ada makan siang gratis. Kecuali apa? Ya itu pun juga sama aja ya. Jangan bawa itu ke sini ya. Ya, jadi ikhwah ya. Jadi akhlak bukan hanya berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, akhlak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, ya. Tapi juga hak kepada sesama makhluk, tunaikan haknya. Tunaikan hak tetangga, tunaikan hak tamu, tunaikan hak orang tua, tunaikan hak anak-anak kita, tunaikan hak kerabat-kerabat kita. Itu ada hak-haknya. Dan juga makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan, mereka pun juga ada hak-haknya yang akan kita bahas insyaallah taala. Dan ikhwah, Islam ya adalah agama yang mengajarkan kepada rahmat, ya. Mengajak kepada rahmat, ya. Kepada seluruh alam semesta, ya. Rahmatan lil alamin, ya. Dan ketika dibawa perihal hal ini, ya, masalah rahmat, seringkali ya, ketika dibawa perihal rahmat, orang menganggap remeh lah masalah rahmat lah. Bahwanya rahmat itu cinta tapi tanpa ada aturan gitu ya. Dan ini keliru ya. Di antara bentuk rahmat adalah adanya aturan. Adanya rules ya. Karena kalau antum punya anak ya. Antum punya anak insyaallah, punya cucu mungkin di antara antum juga udah punya cucu ya.
Apakah bentuk rahmat antum membolehkan semuanya tanpa ada aturan? Hah? Atau ada aturan iya dan tidaknya? Ada aturan, ada larangan, ada perintah. Itu bentuk rahmat. Ya. Itu bentuk rahmatnya. Ya. Dan Islam demikian. Rahmatnya adalah adanya aturan. Ya. Adanya aturan. Ya. Dan juga ada konsekuensi dari setiap larangan yang dikerjakan. Ya. Dan ada reward bagi perintah atau ya kewajiban sunnah yang dikerjakan. Ya. Itu adalah rahmat. Ya. Sehingga disiksanya waliyadzubillah nasallahu salama wal afiyah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu rahmatan lil alamin. Ya, itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik waliyadzubillah, ya. Mereka dibiarkan begitu saja, ya. Eh, dia hidup kemudian mati lalu semuanya bebas dari tanggung jawabnya. Apakah ini rahmat bagi orang-orang yang tersiksa di antara mereka? Enggak. Ada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang diambil haknya, ya. Ini bukan rahmat, ya. Tapi rahmat adalah ya orang-orang yang baik dikasih reward, dikasih balasan, dikasih surga. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kezaliman itu juga rahmatnya adalah dengan dihukum, ya. Dihukum, ya. Allah taala alam bisawab. Dan di antara bentuk rahmat yang diajarkan oleh agama kita, ya. Atau sebelumnya di sini muallif membawakan hadis, ya. Qala al-muallif hafizahullah taala, beliau mengatakan an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang punya rahmat pada dirinya, yarhamuhumur rahman, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, sudah clear hidupnya, aman, ya. Tetap diuji, tetapi ujian dalam balutan rahmat, ya. Bukan ujian dalam balutan murka Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, kata Nabi SAW. Sayangilah, rahmatilah, yakni penduduk bumi semuanya, manusianya, hewan-hewannya. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di atas langit dia akan merahmati kalian. Siapa yang di atas langit? Siapa yang di atas langit? Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan arsy ada di atas langit ketujuh. Ya. Dan langit-langit isinya semua para malaikat. Nabi SAW menyampaikan at-tatis sama. Yani langit-langit merintih, ya. Wa huqqa laha an ta'itta. Dan pantas saja dia untuk merintih. Kenapa? Tidak ada empat jari, ya. Tidak ada ukuran 4 jari kecuali di dalamnya di langit-langit tersebut ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat sangatlah banyak. Bayangkan, sebanyak malaikat itu semuanya merahmati orang yang merahmati penduduk bumi, dan ini sebuah kebanggaan, ya. Dan juga dirahmati tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Dalam hadis yang pernah kita sampaikan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril turun ke penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah mereka. Atau cintailah si fulan, maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Ya. Jadi kalau orang udah dicintai oleh Allah, semuanya sudah clear. Meskipun ujian datang bertubi-tubi, tapi tadi ujian dalam balutan rahmat. Ya. Meskipun seluruh penduduk bumi ternyata tidak mencintainya, bahkan membencinya, atau berkomplot, betul ya? Ya. Bersatu padu untuk mencelakainya, tapi rahmat Allah tidak ada yang menandinginya, ya, tidak peduli, ya. Jadi ini rahmat adalah poin yang sangat penting sekali. Jadi kita harus punya rasa rahmat. Kemarin kita bahas masalah tentang muamalah as-sighar dengan anak-anak kecil, ya. Bagaimana Nabi SAW ada orang yang mengadu dia nggak pernah mencium anak-anaknya. Kata Nabi SAW, bagaimana? Saya nggak bisa apa-apa kalau Allah telah mencabut rahmat dari hatimu, ya. Jadi
indikator orang-orang yang tidak punya rahmat adalah salah satunya adalah dia tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, kepada cucunya. Ya, dan ini tanda yang sangat bahaya. Ya. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita ada rahmat kepada hewan-hewan nih, ya. Kepada hewan-hewan. Ya. Ada yang memelihara hewan-hewan di rumahnya di sini? Ada peliharaan di rumahnya? Kucing? Ada Bapak? Kemudian apa lagi? Kelinci? Ada yang melihara anjing di sini? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada. Anjing untuk berburu misalnya. Nah, atau anjing untuk jaga ladangnya, jaga sawahnya, ada di sini? Atau anjing yang untuk apa namanya? Ya, ah? Tapi nggak ada ya di sini yang melihara anjing. Jadi ada yang melihara kucing. Siapa aja yang melihara kucing di sini? Oh ada, masya Allah. Siapa lagi yang burung? Ah, nih bapak-bapak nih, ya. Demen melihara burung, ya. Mandiin burung pagi-pagi gitu ya. Gitu nggak antum di sini? Hah? Ya, ini kita diajarkan untuk menaruh rahmat kepada mereka, ya. Menaruh rahmat kepada mereka. Taib. Di antara poin yang disampaikan oleh Syekh, bentuk rahmat kepada mereka. Dan juga di antara juga adalah bahaim, yakni hewan-hewan ternak, ya. Seperti kambing, sapi, ya, domba, ya. Dan juga ayam, ya, ayam juga. Ada yang punya ayam di sini? Enggak ada? Taib. Ini perhatikan poin-poin ini, ya. Terlebih khusus orang-orang yang memiliki hewan-hewan ternak. Di sini yang pertama, an yuhsina suqaha ila makani dzabhi birifqin wa an la yajurraha bi'idza'in laha wa 'unfin wa shiddah. Jadi kalau ingin menyembelih hewan ternaknya, ya sapinya, kambingnya, atau dombanya, maka jangan dia tarik dengan kasar. Ya, jangan dia tarik dengan kasar, tapi tarik dengan lemah lembut, ya, dan tidak menariknya dengan kasar, ya, dengan tidak ada rahmat di situ, ya, dengan keras. Nah, ini dihindari. Ini bentuk rahmat yang Syekh sampaikan. Kemudian an yuhsina wad'aha 'alal ardi. Kemudian meletakkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Wala yatrahha 'alal ardi biqaswatin wa shiddah. Jangan membantingnya. Jangan melemparnya, ya. Sebagian kalau kemarin praktik dalam Idul Adha, sebagian sudah ada punya alatnya, ya. Ada alatnya, kemudian tinggal apa namanya, ditempelin itu sapinya, ya. Kemudian diikat. Ada habis itu dibaringin, ya. Alhamdulillah. Kalau dulu kan masih belum ada tuh, sehingga gimana? Wah, tarik sana, tarik sini. Ya, bagaimana lagi tapi ya. Nggak bisa dia elus-elus sapinya supaya jatuh, ya nggak bisa juga. Ya, tapi paling tidak ada niat untuk mengkasarinya. Tapi benar-benar untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antakuna alatu dzabih hadatan hatta la yu'dhiyaha bidzabh. Yang ketiga adalah perihal hewan ternak masih ya. Apa namanya? Alat untuk menyembelihnya, pisaunya, goloknya, ya, dipastikan agar tajam, ya. Sehingga tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, ya. Kemarin saya pernah melihat ada beberapa waktu lalu ketika Idul Adha, ternyata pisaunya kurang tajam atau penyembelihnya kurang kuat. Ya, udah kakek-kakek sih ya. Jadi untuk menyembelihnya kambing yang besar. Untuk menyembelihnya, kayak berat banget, kasihan. Butuh berapa tarikan, kasihan sekali ngeliat kambingnya. Ya. Akhirnya diganti sama orang lain. Ya. Ya, untuk hewan-hewan seperti itu jangan coba-coba ya. Anak pengen coba-coba deh. Anak pertama kali pengen coba. Ya, harus ada latihannya, harus ada prepare-nya. Ya. Ya, ada latihannya, kalau nggak salah ada pelatihannya bagaimana diganti seperti ya pohon pisang, batang pisang kemudian diajarkan bagaimana menyembelihnya. Jangan orang baru pertama kali langsung ayo didorong, ya, dicekokin. Ya. Gimana sih? Yang jadi korbannya adalah kambingnya, dombanya, ya. Kemudian an yu'ajjila imraraha sari'an, ya. Ini menyegerakan nih, cepat gerakannya. Li'annahu idza lam yu'ajjil ta'ala ta'dhibaha. Jadi kalau orang yang nyembelihnya pelan, nih kasihan. Wa an la yadhbaha ukhtaha amamaha. Ya, tidak boleh menyembelih di hadapan saudaranya, ya. Ini kasihan. Sebagian tidak, mungkin karena keterbatasan tempat, akhirnya menyembelihnya di hadapan ya, kambing-kambing yang lain atau sapi-sapi yang lain, ya. Ini masalah. Kemudian an yadja'aha ala syiqil aisar wa yadha'a rijlahu ala unuqiha birifqin. Meletakkannya menghadap ke arah kiri, ya.
atau ke arah kiblat, wa yadha'a rijlahu ala unuqiha, meletakkan kakinya di lehernya dengan lembut, bukan kasar, bukan diinjak, ya. Wa bitarkiha wa qa'imaha arba'a biduni imsak, dan kalau memungkinkan meninggalkan kakinya tidak dipegang. Kalau ternyata ada dia meronta-ronta dan seterusnya, maka silakan dipegang, enggak masalah, ya. Dan inilah wujud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinut dzibha. Kalau pengen menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Dan dibedakan antara dzabh dan qatl. Kata para ulama, kalau dzabh untuk hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk disembelih dan dia bisa untuk dimakan. Adapun qatl adalah hewan-hewan yang tidak bisa untuk dimakan, yang enggak boleh untuk dimakan. Seperti contohnya, kalau membunuh hewan ini maka bunuhlah dengan cara yang baik. Contohnya adalah cicak, ya. Jangan cicak dapat jatuh, langsung dimutilasi dia. Sebel banget dia saking banyaknya, ya. Atau misalnya apa namanya? Yang sering masuk di rumah tuh apa? Tikus, kecoa, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Gimana bunuh dengan cara yang baik? Ya. Diinjak. Sebagian sekarang kan pakai perangkap lem tikus tuh, ya. Itu enggak masalah. Kata Syekh Utsaimin, atau ada fatwa ya, lupa Syekh Utsaimin atau siapa. Mengatakan enggak masalah selama tidak dibiarkan begitu saja sampai mati dia. Enggak. Jangan seperti itu. Kalau sudah ketangkap, udah terjerat di situ, dia enggak bisa keluar, udah langsung dibunuh. Digetok kayak palanya atau gimana, ya. Jadi jangan biarin, udah biarin, syukur dia enggak bisa keluar, enggak bisa makan sampai jadi bangke, ya. Nah, ini membunuhnya dengan cara yang tidak baik, ya. Jadi enggak masalah pakai perangkap, ya. Kemudian dia kalau sudah ketahuan, udah dipukul lalu dibuang. Fa ahsinul qitlah. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Ya, hal-hal yang lainnya seperti kalau ketemu ular, ya. Ya, dia pernah ketemu ular di sini. Ya, kalau yang dia mampu berani, ya. Ya gimana? Kalau enggak ya telepon damkar aja ya biar aman. Biar aman saja. Baik. Kemudian wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu, ya. Tajamkan pisaunya, tajamkan goloknya, dan buatlah hewan sesembelihan tersebut nyaman, tenang. Yurih, ya. Baik. Kemudian ikhwati fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya di sini disebutkan berbagai macam contoh bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menegur seorang yang menyembelih seekor kambing di depan kambing yang lainnya, ya. Pernah ditegur keras oleh Umar bin Al-Khattab, dan juga Abu Hurairah bagaimana dia menegur ketika ada seseorang yang pengen menyembelih kemudian ngasah pisaunya depan mata kambingnya, depan mata kurbannya. Ini jangan, ya. Karena ini bentuk tidak ada rahmat pada hatinya, ya. Mereka pernah ditegur oleh Umar, "Ente mau bunuh 2 kali." Ya. Kenapa? Karena dia nyembelih di hadapan saudaranya. Nyembelih di depan kambing lainnya. Ya, ini bukan bentuk rahmat yang diajarkan oleh agama kita. Taib. Selanjutnya Syekh di sini, ya, membawakan sebuah hadis yang insyaallah antum pernah mendengarnya, bagaimana berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan, ya, ternyata bisa menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya. Di sini Syekh membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقي فسقى القلب فشكر الله له فغفر له. Hadis ini menggambarkan bagaimana ada seorang pemuda yang dia berjalan di suatu jalan dan dia sangat kehausan. Kemudian dia mendapati ada sebuah sumur, maka dia pun turun untuk minum dari sumur tersebut. Ketika dia keluar dari sumurnya, dia mendapati ada seekor apa? Seekor anjing, ya, yang dia apa namanya bahasanya? Jilat-jilatin tanah, ya. Karena saking hausnya.
Maka orang ini bergumam dalam hatinya, sungguh anjing ini telah merasakan apa yang saya rasakan tadi. Saya sangat haus. Ya. Dan dia juga pun merasakan kehausan. Maka dia turun lagi ke sumur tersebut kedua kalinya. Kemudian dia mengambil dengan khufnya. Apa itu khuf ya nih? Sepatunya. Sepatu dari apa namanya? Dari kulit gitu ya. Maka dia pun mengambilnya. Jadi nggak ada kailnya, nggak ada embernya, nggak, dia turun sendiri. Ya. Dia ambil dengan sepatunya, naiknya bagaimana? Maka dia jadikan sepatu tersebut di mulutnya, dia gigit. Ya, dia gigit kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Fasaqal kalba fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya, berterima kasih dengannya. Faghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-bahaim ajra?" Ya Rasulullah, kita itu punya hewan-hewan ternak. Kita ngasih makan, kita ngasih minum. Apakah kita mendapatkan pahala? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli kabdin ratbatin, fi kulli kabdin ratbatin ajrun." Muttafaqun alaih. Di setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati yang basah, yakni makhluk hidup, maka di situ ada pahalanya. Maka di situ ada pahalanya. Jadi di sini ikhwati fiddin azanillahu wa iyakum jami'an, lihat bagaimana seorang pemuda ini dia memiliki rahmat kepada anjing tersebut. Ya, lihat bagaimana hewan yang dipandang hina, ya, hewan yang enggak boleh dimakan, hewan yang diharamkan untuk dimakan. Bahkan para ulama sepakat hewan yang diharamkan untuk kita memeliharanya. Hewan yang najis, orang yang kalau dia menjilat sebuah bejana, ya maka dia harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi bagaimana lihat orang ini, ya, mengorbankan dirinya untuk turun kembali lagi ke sumurnya, bahkan membahayakan dirinya. Ya. Kalau tadi turun yang pertama tidak membahayakan dirinya, ya. Dia minum langsung dari sumur tersebut bisa. Tapi di sini dia turun melepas sepatunya. Ya. Melepas sepatunya, mengorbankan diri, kemudian mengambil, menyiduk airnya, kemudian dia bawa dengan mulutnya, dia gigit. Ya. Ini pengorbanan yang luar biasa. Untuk apa? Seekor anjing saja. Ya, seekor anjing. Makanya itu teguran keras. Bagaimana ada orang-orang yang subhanallah di luar sana, ya, ketika dia memahami anjing adalah makhluk hewan yang najis dan seterusnya, akhirnya dia ada tuh waktu itu viral. Dia ngapain ya? Dia tabrak atau dia bunuh? Anda lupa. Untuk pernah dengar beritanya di Indonesia? Ya, dia tahu anjing itu hewan yang najis, ya, kemudian nggak boleh dipelihara. Akhirnya dia bunuh, seingat anak dia bunuh atau dia tabrak. Ya. Ini pemahaman yang keliru, ya, sangat bertolak belakang dengan apa yang Nabi SAW kisahkan. Bagaimana seorang bisa diampuni dosanya karena dia ngasih minum anjing. Ya, dia ngasih minum seekor anjing. Dalam riwayat yang lain, ya, kisah tersebut adalah kisah dari seorang wanita pelacur. Ya, yakni baghi, ya. Idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Jadi ini adalah orang Bani Israel yang wanita tersebut jadi bukan pemuda, ya. Wanita tersebut dia turun kemudian mengambil air tersebut dia berikan kepada anjing tersebut, maka Allah mengampuninya. Jadi ini adalah amalan yang luar biasa yang sayangnya seringkali dikerdilkan, ya. Memberikan minuman, memberikan makanan kepada hewan-hewan yang dia kelihatan kelaparan, ya. Jadi memberikannya itu adalah hal yang positif, ya. Tapi sebagian ada penolakan dari sebagian masyarakat. Allah taala apakah di sini merasakannya atau ada juga ketika ada yang menegur ketika memberikan apa bahasanya itu ya, ngasih makan dan minum hewan-hewan di luar sana, ya, di jalan. Kenapa? Khawatir mereka akhirnya kembali lagi ke sini, ya, akhirnya memenuhi, akhirnya populasinya tidak terkontrol dan seterusnya. Akhirnya ada di beberapa tempat, di beberapa daerah ada spanduk kemudian melarang untuk memberikan makan dan minum kepada kucing-kucing dan hewan-hewan di luar sana, ya. Allah taala alam, ya, lebih bijaknya maka dia melihat, menimbang, ya, menimbang, ya, bagaimana dia harus bersikap dengan hal tersebut. Karena ternyata ada hadis yang justru memerintahkan kita untuk memberikan makan dan minum kepada hewan tersebut. Dan pahalanya bukan enggak main-main, ya. Pahalanya enggak main-main. Dan kita tahu ikhwah, memberikan minum
itu adalah sedekah yang terbaik. Ya, memberikan minum itu adalah sedekah yang terbaik. Sebagaimana disampaikan dari Sa'ad bin Ubadah bahwasanya ibunya meninggal. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Ya, apakah aku bisa bersedekah untuknya?" Kata Nabi SAW, "Na'am." Maka dia bertanya lagi, "Apa sedekah yang paling bagus? Apa sedekah yang paling afdal?" Kata Nabi SAW adalah memberikan air, memberikan minum. Ya, memberikan minum. Ya. Kalau kita lihat tadi hadis tadi, bagaimana pahala yang luar biasa orang memberikan minum kepada seekor anjing, maka bagaimana kalau seorang memberikan minum kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang muslim, ya. Maka tidak heran di sebagian di sana di Saudi, ya, di setiap masjid, ya. Jadi dia ada apa namanya? Ada kulkasnya, orang-orang berbondong-bondong untuk memberikan sedekah air, ya. Jadi dikasih masukin botol-botolnya, ya. Dan itu cepat ludesnya, cepat habisnya. Apalagi di Saudi kan cuacanya sangatlah terik. Jadi orang-orang berbondong-bondong nyari-nyari mana nih, ya. Air yang dingin, kadang dipilah-pilih. Oh, ini belum dingin nih, ambil lagi yang dingin, ya. Ambil 2 3 free, ambil silahkan. Ya, kenapa? Ini sedekah yang terbaik, ya. Gimana kalau kita keluar dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, di pelatarannya orang berbondong-bondong untuk ngasih minum, ya. Ketika buka puasa, minumannya sudah ada, subhanallah. Sudah ada wajibahnya, ada apa namanya? Pack-nya, ya. Tapi tetap saja mereka pengen dapatkan sedekah yang luar biasa ini, sedekah yang paling afdal. Yani ngasih minum. Akhirnya mereka datang ke gentong-gentong Zam-Zam, dia ambil sendiri. Diberikan. Padahal sudah ada, sudah dapat bagian Zam-Zam. Tapi kenapa? Ngincer hadis ini. Ya. Sebaik-baik sedekah adalah ngasih minum. Ya. Tapi di sini juga ada, ya. Alhamdulillah, ada galon-galon. Maka dibuka secara luas. Ya. Ada orang-orang yang, ya, nasallahu salam wal afiyah, ada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal rumah, ya, ada orang-orang yang bekerja keluar sana dan keluar sini, ya, yang pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, maka dia bisa menikmati itu, ya. Dia bisa minum dari situ, ya. Ini adalah sedekah yang terbaik. Jadi bayangkan bagaimana sedekah kepada anjing saja, sedekah minum kepada anjing saja pahalanya luar biasa, maka bagaimana sedekah dengan manusia? Apalagi dia seorang muslim, ya. Seorang muslim. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Dan tentu, ya, kata para ulama, ya, sedekah yang dia lakukan oleh pemuda tersebut dan wanita pelacur tersebut, ya, itu berbasis dengan kasih sayangnya, rahmatnya kepada anjingnya dan juga ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amalan, bernilai amalan itu menjadi pahala adalah dengan dia mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hanya mengasih karena kucingnya lucu, ya. Oh, kucingnya gemes, akhirnya dikasih minum, dikasih makan. Kalau kucingnya jelek, ya, kucing yang hitam, nggak dikasih minum sama dia. Ya, padahal udah melet-melet tuh kucing, ya. Allah taala, ya, nah khawatir ini tidak mendapatkan pahalanya. Tapi orang yang memberikannya karena rahmat, karena ikhlas kepada Allah, ya, ikhlas itu tidak tebang pilih, ya. Kucing mana saja yang dia lihat dia membutuhkan dikasih, ya. Nggak dipilih-pilih, ini kucing kampung, ini kucing jelek, ya. Nggak usah dikasih, ya. Dia datang ke tempatnya ngasih makan, oh diusir-usir, ini buat yang bagus saja. Ya, ini Allah taala khawatir ini tidak mendapatkan pahalanya, ya. Bahkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqah." Inilah seorang menanam sebuah tanaman pohon yang berbuah, kemudian itu dinikmati oleh manusia, ya. Kemudian juga dinikmati oleh hewan-hewan, ya. Maka itu bisa bernilai sedekah, ya. Bernilai sedekah juga tadi dengan syarat dia mengikhlaskannya, ya. Dia meniatkannya. Ini pentingnya niat, ya. Jangan justru dia, ini nggak boleh ya, ada yang ambil. Ya. Ini nggak boleh ya, saya nggak ridho kalau ada burung yang ambil, misalnya sampai seperti itu, ya. Justru mencak-mencak dia kalau misalnya dia tidak mendapatkan buah-buahnya. Ya. Nah, ini khawatir dia tidak mendapatkan pahalanya. Jadi pentingnya niat, ikhwah. Niat. Niat dalam setiap amalan. Ya. Niat dalam setiap amalan. Kemudian, begitu pula di saat yang sama Nabi SAW mengancam, ya, bahkan disebutkan di sini kata beliau, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Ada seorang wanita muslimah, menurut pendapat yang lebih kuat,
yang dia menahan, ini memelihara seekor kucing, kemudian dia sajanatha, bahkan di sini digambarkan bagaimana dia mengurungnya, dia memenjarainya, hatta matat, sampai dia mati di kandangnya. Fadakhalat fihan nar, dan dia pun masuk ke dalam neraka karena ulahnya. Karena dia tadi ngurung itu kucing, ya. Lahi at'amatha, dia tidak memberikan makan, wasaqatha, tidak pula memberikan minum, idhabasatha, dia hanya menahannya, ya. Wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard, dia tidak pula melepaskannya. Kalau dia merasa, ya, ini hewannya atau kucingnya dirasa dia, aduh, anak nggak bisa lagi ngerawatnya, maka silahkan lepaskan, ya. Atau taruh di tempat-tempat ada ya penangkaran-penangkaran kucing gitu ya. Ada orang-orang yang pengen menerimanya, pengen merawatnya, maka lepaskan, ya. Itu nggak masalah. Jangan dia khawatir, oh, ntar kalau bukan saya siapa yang ngasih makan, ya. Toh kalaupun sama dia ternyata juga nggak dikasih makan, ya. Kalau bukan sama saya siapa yang ngurusin dia, ya. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha." Hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ini semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga pelecut bagi kita semuanya, ya. Kalau hewan-hewan saja dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita masih ragu sama rezeki yang Allah janjikan kepada kita, ya. Baik, sudah adzan Isya. Sudah adzan Isya. Masya Allah, ya. Oh, 3 menit lagi, ya. Jadi di sini ikhwah, ketika seorang sudah mengambil tanggung jawabnya untuk memelihara seekor hewan, maka dia harus bertanggung jawab, ya. Dia ngasih makan, dia ngasih minum, kemudian dia merawatnya, ya. Ya, ini tanggung jawabnya, ya. Ketika dia lalai dari tanggung jawabnya, maka hati-hati, ya. Nyawanya terancam. Subhanallah, ada kabar yang baru, yang baru kita dengar, bagaimana ada seorang yang dia diamanahi. Dia adalah direktur utama dari sebuah kebun binatang di sebuah tempat, ya. Kemudian dia apa namanya, naikin harganya, tapi pangannya tidak diberikan kepada hewan-hewan tersebut, sampai rugi negara puluhan miliar, ya. Dan itu berlangsung lama, ya, ya, berlangsung lama. Anda lihat fotonya, ya Allah, kasihan banget, ya, macam-macam jadi kurus, ya, nggak ada taringnya juga kayak itu, ya. Itu ketemu sama kita mungkin tos-tosan kayak jadinya, ya. Subhanallah, ya. Bagaimana gajah juga kurus kering, ya Allah, kasihan sekali, ya. Jadi lihat bagaimana di sini ketamakan akan harta, ya, merusak semuanya. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i alal mal." Ya. Tidaklah dua terjemahannya, tidaklah dua serigala yang dia sangat lapar, yang dia dilepaskan kepadanya seekor kambing. Tidaklah itu daya rusaknya lebih besar daripada seorang yang sangat cinta kepada harta. Karena daya rusak cinta kepada harta itu melebihi rusaknya kambing yang digerogoti oleh dua serigala yang lapar. Subhanallah. Ini ternyata bukan merusak keluarganya saya, tapi juga merusak hewan-hewan di sana. Subhanallah. Kasihan, ya. Kita ngelihatnya pun kasihan. Nasallahu salama wal afiyah, ya. Bahkan banyak di antara mereka yang mati, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan, ya. Itu nanti hewan-hewan yang akan datang minta pertanggungjawaban kepada orang-orangnya, ya. Gimana, kenapa dia nggak dikasih makan, kenapa dia nggak diurus, kenapa ternyata fasilitasnya terbengkalai, kotor, tidak terawat. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu skala besar. Dan juga bagi kita yang sudah mengambil tanggung jawab, mengemban tanggung jawab tersebut, kita memutuskan untuk melihara, ya, ikan lah, misalnya ada yang melihara ikan, maka tanggung jawabnya untuk memberi makannya, ya. Untuk membersihkan apa namanya? Akuariumnya, itu. Kita memutuskan demikian, maka harus konsekuen dengan itu semuanya, ya. Harus konsekuen dengan itu semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ya. Kita simak adzan Isya terlebih dahulu. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang di tengah, ya.
Tidak berlebihan, tidak pula juga taksir di dalamnya. Yani kalau seorang pengen memelihara hewan di rumahnya, kucing kah atau burung kah, maka dilihat dengan kemampuannya, ya. Jangan sampai ternyata, melebihi dari kemampuannya. Kalau dia mampu untuk memeliharanya hanya satu, maka satu, jangan tambah, 2, 3. Meskipun itu beranak pinak, silakan kasih ke yang lainnya, ya. Kalau cuma bisa 3 maka 3, ya. Ada subhanallah yang melihara sampai puluhan, 10, 20, 30, subhanallah. Bahkan disediakan kamar khusus buat kucing. Itu diumpel semua di situ. Jadi kan akhirnya terbengkalai. Semua urusannya akhirnya tersibukkan dengan perihal hewan-hewannya, peliharaannya. Pagi-pagi bukan yang ngurusin sarapan malah ngurusin kotoran kucing, subhanallah. Kotoran hewan yang mandiin ya. Anak yang harusnya dianterin, anak yang harusnya dirawat, dilayani dan suami yang harusnya dipersiapkan kerjaannya, tapi dia justru malah ngurusin ya hewan-hewan itu. Ini masalah. Akhirnya dia berpaling dari sesuatu yang tadi mubah, akhirnya karena berlebihan jadi tercela. Ya. Jadi sebaik-baik perkara yang pertengahan. Ya, 1, 2, 3 sudah cukup. Lebih dari itu bahaya. Ya. Lebih baik dia alokasikan dananya, dia berikan kepada anak-anak fakir miskin, ya, anak-anak yatim, ya. Itu lebih bermanfaat. Bahkan bagaimana spendnya ternyata lebih 3 juta, 4 juta, 5 juta. Belum lagi kalau ke dokter, belum kalau sakit. Bisa puluhan juta. Ya. Nah, bingung ada soal kabar ya, gimana kucing itu di USG, subhanallah. Ya. Ah, kucing di USG, anak pernah dengar? Ah, kucing di USG, iya. Dilihat gimana tuh anaknya ada berapa? Ada 4, ada 5. Subhanallah, ngapain? Ya, udah nih biarin beranak aja. Ya. Mau disesar juga atau gimana ini? Ya. Ya. Dia diinfus, dia diginiin, aduh repot sekali. Udah biarkan. Ya, secukupnya. Ya. Yang tersibukkan akhirnya, dia lebih sibuk kepada ngurusin hewan-hewannya daripada diri dan keluarganya. Ya. Nanti tidak sedikit yang justru akhirnya ribut antara orang tua dengan anak dengan orang tua. Kemarin udah buang kotorannya. Ya. Sekarang giliran kalian. Akhirnya ribut masalah jadwal begitu saja. Dan ini problem. Ya. Jadi kalau tadi dia menyia-nyiakan yang melantarkan itu masalah, berlebih-lebihan juga masalah. Ya pertengahan saja. Senang sama kucing silakan 1, 2. Adapun selebihnya jangan. Ya, berlebihan. Baik. Kemudian masih ada banyak pembahasan sebenarnya, tapi kita peringkas saja ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang ya, yang pertama ya, menjadikan hewan-hewan yang masih hidup sebagai target untuk latihan nembak ya. Wallahu alam di negeri kita ada apa tidak? Rasa tidak ada ya. Semuanya udah ada targetnya. Tapi yang kedua yang Allah laknat adalah juga bagaimana Allah melaknat orang-orang yang mencincang hewan-hewan yang masih hidup. Ya, tidak disembelih dulu. Ya, mencincang. Dan ini yang ketiga yang banyak, bagaimana Allah melaknat ya, dan Allah Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang apa bahasanya? Ngadu hewan. Apa bahasanya? Nyabung, apa? Sabung. Sabung ayam ya. Sabung ayam subhanallah. Allah telah Anda baca-baca kenapa ternyata ada adatnya. Ya, ada adatnya subhanallah. Menyakiti hewan. Ya. Meskipun ini kata udah berlangsung berabad-abad, iya subhanallah ini menyakiti hewan. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini harus dibersihkan. Kasihan hewan-hewannya. Nggak ada masalah apa-apa kok nih ayam jantan satu dengan ayam jantan dua, tapi kita aja, kita bukan ngadu domba gitu, kita ngadu ayam. Ya. Anda lihat, anak penasaran kan ya, sebelum bawa sini anak penasaran, kok ada sih orang gimana caranya supaya ada permusuhan antar dua ayam ini. Ya. Katanya ayam jantan dan ayam jantan yang satu ya dilihatin, dipelototin satu sama lain dan seterusnya. Ya. Allah Ta'ala alam, antum pernah apa tidak dahulu? Ya. Jadi akhirnya dilihatin, ntar dipisahin dulu untuk beberapa waktu lama, ntar diketemuin lagi. Yang mana ayam jantan punya naluri untuk, dia suka ribut lah bahasanya. Akhirnya udah diributin tuh ya di arena. Jadi bukan kolosium lah gitu. Jadi ributin subhanallah. Kalau yang anak nemuin lah ya ini apa namanya apa namanya hewan apa ikan apa tuh? Cupang juga subhanallah ya. Cupang ya. Bahkan ketika anak pesantren, anak juga merasakan karena teman-teman pada beli cupang, pada melihara cupang. Ente ngapain melihara cupang? Ini nih cupang jago ini. Anak pernah ngelawan si fulan, anak menang. Anak penasaran, emang gimana adu cupang? Akhirnya dimasukin lah. Mau jadi ribut. Ya Allah, ente ngapain ngaduin cupang ini? Ya. Subhanallah. Ini
muskilah, ya, ini muskilah. Ya, Allah melaknat mereka semuanya, orang-orang yang melakukan demikian, ya. Ya, jadi kita berikan udzur, boleh jadi mereka tidak tahu, tapi ini adalah perbuatan yang Allah laknat, ya. Apalagi hanya atas asas kesenangan pribadi. Senang, kenapa ente ngadu cupang? Seru aja. Atau adu domba, ya. Ya, ada domba juga atau kambing gitu. Ya. Itu nanti semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang ngadunya, ya. Apalagi kita yang ngadunya, ya. Dan juga di antaranya, ya, di antara akhlak yang perlu kita perhatikan kepada hewan-hewan adalah nggak boleh kita membuat mereka sulit dan sedih. Ya. Ya, kisah yang kita ringkas saja bagaimana Nabi SAW ketika datang ke kampung Ansar, kemudian ada seekor unta mendatanginya, kemudian ya dia mengeluarkan sebuah suara. Maka Allah buatkan Nabi SAW faham akan tentangnya. Maka Nabi SAW, siapa pemilik unta ini? Kata kata orang Ansar, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan hewanmu. Ya. Karena dia mengadu kepada aku, kamu suka bikin dia lapar, nggak kasih makan. Dan juga kamu memberatkannya. Ya, ini ada loh seperti itu. Ya. Hewan-hewan yang justru ditaruh beban yang begitu berat, akhirnya dia merintih kepada Nabi SAW. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Makanya para sahabat di antaranya Abu Darda, dia memiliki hewan, ya, yang dia namakan. Ya. Nabi SAW juga punya hewan dinamakan unta, dinamakan. Anda lupa nama untanya. Tapi kalau Abu Darda punya unta namanya Damun. Damun. Ketika unta yang mau meninggal, dia ngomong sama untanya atau hewannya, Anda lupa, keledai kah atau unta. Dia bilang, Damun, saya nggak pernah bikin kamu lapar. Saya nggak pernah bikin kamu kesulitan untuk membawa barang-barang saya. Ya, jangan kamu jadi musuh saya nanti di akhirat. Ya, jadi ini lihat di sini bagaimana ini pun yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana harus berakhlak baik kepada hewan-hewan, jangan menyakiti. Ya, ya, jangan ada hewan kemudian kita siram, kita apa, ini nggak mengganggu apa. Kecuali emang dia mengganggu, ini usir dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ini ikhwati fiddin, ini potret yang sangat jelas ya bagaimana sempurnanya agama kita ya. Dan ini pentingnya ilmu karena manfaat dari ilmu dirasakan oleh kita dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita bahkan kepada hewan-hewan sekitar. Inilah sebab kenapa mereka berdoa kepada orang-orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Karena tidak ada yang lebih paham tentang hak-hak hewan melebihi orang-orang yang berilmu. Ya. Kita dengar hadisnya bagaimana orang-orang yang alim maka dia akan didoakan diistighfari oleh para hewan-hewan, ikan-ikan, bahkan hatal hut sampai ikan-ikan di dasar lautan beristighfar untuknya. Dan semua hewan-hewan beristighfar kepada orang-orang yang belajar. Subhanallah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita nggak tahu bagaimana dia bertasbih atau dia beristighfar. Itu yang harus kita yakini. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ada waktu 5 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, Bapak silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin bertanya. Yang pertama ini langsung ya Pak Ustadz. Mungkin yang belum tahu atau yang belum paham mekanisme cara pemotongan hewan, terutama ayam sih Pak Ustadz, yang sekaligus itu kan ada tuh. Sekali potong beberapa ratus. Yang di luar negeri pun di kita juga ada juga. Nah, itu mekanisme dalam Islam itu bagaimana yang hal begitu? Artinya kan kalau orang Islam kan harus agama Islam harus dibacakan. Nah, dengan kalau luar negeri segala macam, kalau di luar masalah halal ya itu lain lagi tuh Ustaz. Terus yang kedua, kalau tadi Pak Ustaz bilang kucing kan kalau nggak mau ini kasih aja gitu, kalau biar nggak banyak, kalau beranak pinak. Ini salah satu tuh mungkin solusinya, kata dikebiri atau disteril itu bagaimana menurut agama itu? Nah, barakallahu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Baik, perihal pertama ya bagaimana ayam-ayam itu hendaknya tentu ya dipotong sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Ini adzabah ya, adzabah dengan dipotong sini. Adapun potong secara massal seperti itu. Bagaimana caranya? Anak belum kebayang tuh. Dimasukin ke suatu tempat kemudian dia mati keluar. Oh. Oh gitu. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam.
Oh gitu. Ya. Kecuali antum bisa memastikan apa yang antum konsumsi seperti itu, hewan yang disembelih seperti itu. Nah, Allah taala alam, selama kita tidak tahu bagaimana prosesnya, kecuali itu terjadi di hadapan kita langsung, maka nggak masalah. Ya, maka nggak masalah. Ya, dijual di pasar kaum muslimin, dijual di negara muslim, dijual oleh bahkan ahlul kitab, maka sembelihan mereka halal. Kecuali kita pastikan di hadapan kita langsung, ya ternyata caranya masalah nih. Ya, itu nggak masalah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kalau yang kedua, ya, berkaitan dengan kucing-kucing yang dikebiri, Allah taala alam, ya. Anak khawatir ini mengambil hak mereka ya. Ini mengambil hak mereka. Apa urusannya? Ya kecuali memang ya ada apa namanya? Badan-badan atau apa bahasanya ya? Apa namanya? Ada komunitas ya yang dia mengurusi supaya populasi kucing-kucing liar tidak semakin membludak gitu ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan mereka ya. Mereka Allah taala mungkin ada hal-hal yang mereka lebih tahu ya. Tapi kalau kita yang minim pengetahuannya, minim pengalamannya ya, asal kebiri saja nggak mau repot dan seterusnya, anak khawatir itu justru mengambil hak mereka ya, mengambil hak kucing-kucing tersebut ya. Jadi lebih baik tidak ya. Ustaz, ntar dia beranak pinak. Ya udah kalau nggak mau, silakan taruh di tempat lain. Udah bersihkan saja, sterilkan rumahmu, jangan steril kucingnya. Ya. Kucingnya emang demen gimana? Mau diatur-atur. Ya. Jadi jangan urusan si kucing, urusin diri sendiri. Ya. Apa yang bisa kita ubah? Oh yaudah rumah kita yaudah kita bersihin aja deh rumah nggak usah ada kucing. Ya, gitu. Ngapain kita urusin? Oh kucingnya disterilin. Kasihan kucingnya. Orang dia masih pengen. Ya. Allah taala alam. Ya. Ada lagi, Fadil. Ustaz, benarkah kalau panggil kucing terus sebenarnya nggak mau kasih makan tapi kucingnya kira kita mau kasih makan ternyata enggak, apa termasuk berdusta jazakallahu? Ya itu juga sering ya ketika orang manggil-manggil kucing ya ternyata nggak dikasih makan ya. Kalau alam kalau dia menunjukkan gestur ya ngasih makan atau dia ada baunya ternyata pas datang nggak ada apa-apa ya ini masalah. Ini khawatir masuk dusta ya. Bahkan ini pernah terjadi oleh seorang periwayat hadis ya ketika mau dilihat nih orang bagaimana sih ternyata dia melakukan demikian kepada kudanya atau untanya ya. Dia nipu kudanya, nipu untanya mau ngasih makan ternyata tidak, maka ditolak hadisnya. Ya, ini termasuk berhati-hati saja, khawatir ini termasuk dosa ya. Khawatir termasuk dosa. Jadi dijauhkan perbuatan demikian. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik, silakan. Melihara binatang untuk dikonsumsi kan itu kira-kira ininya gimana Ustaz ya? Maksudnya kan tadi aja nggak ngasih makan, ini malah dibunuh ntar kita. Terus kita makan lagi. Gimana melihara Ya, untuk binatang? dikonsumsi, yaitu tadi misalnya area ayam dipotong, dimakan. Ah. Ya, maksudnya tadi aja ininya nggak boleh dia disakiti gitu Ustaz. Oh gitu. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi, nah orang-orang yang melihara hewan-hewan seperti hewan-hewan ternak ya, hewan-hewan ternak, ayam, kemudian kambing ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka hidup, dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan tempat tinggalnya, kandangnya dan seterusnya. Tapi kita tidak menyisihkan fitrah mereka, diciptakan mereka di dunia ini ya untuk mendukung, untuk menyokong manusia semuanya. Ini mereka emang diciptakan untuk dimakan ya. Makanya bukan berarti kita berbuat baik husnul khuluq kepada mereka ya udah biarkan mereka begitu saja kemudian nggak dimakan nggak disembelih ya, ini bukan husnul khuluq enggak. Jadi kita meletakkan sesuai dengan pada tempatnya, mereka dimakan, mereka tata cara penyembelihannya kita perhatikan, ini bentuk husnul khuluq kepada mereka. Adapun mengkonsumsinya, memakannya tadi misalnya kayak ayam, sapi, ini nggak ada masalah. Tidak bertolak belakang, tidak berkontradiksi antaranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah bentar. Wa mimma ta'kulun. Sebentar ya. Lupa ayatnya. Apa ayatnya coba? Aduh, lupa ayatnya. Apa Al-Baqarah ayat 20?
Al-Baqarah 29. Coba. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah untuk menyokong kita semuanya. Kenapa menyokong kita semua? Karena untuk merealisasikan, mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita nggak makan, gimana kita mau beribadah? Ya. Ya. Jadi emang adanya hewan-hewan untuk dimakan. Ya. Baik. Merasa cukup ya? Sebagian belum bertanya, silakan nanti mungkin tanya di bawah. Ya. Atau boleh nambah nih? Janganlah ya. Terakhir. Baik. Baik, Afan Ustaz, menyikapi terkait dengan hadis Mamin Muslimin Gorsan gitu ya. Jadi kan tidak setiap muslim yang menanam satu pohon kemudian dimakan oleh hewan atau manusia maka menjadi sedekah. Bagaimana dengan satu tanaman yang memang di situ kita pelihara kemudian diserang oleh kawanan burung ataupun yang lainnya yang over kapasitas over populasi. Ini kan menjadi hama ya bagi sebagian petani. Sehingga apakah boleh kita untuk membasmi hewan-hewan ini Ustaz? Karena dengan alasan tadi mempertahankan hak kita sebagai petani untuk mendapatkan hasil daripada apa yang kita tanam gitu. Karena di beberapa daerah ada beberapa yang memang dibantai hewan ini sampai habis gitu ya, tak tersisa gitu. Seperti halnya dulu di Cina sempat terjadi seperti itu. Hingga akhirnya malah menjadi wabah yang luar biasa gitu. Bagaimana Ustaz terkait itu? Wabahnya dikarenakan apa? Dibantai habis. Tidak ada pemangsanya itu gitu. Oh iya. Sehingga, Jadi ya Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan bagaimana ya kita tahu dengan rantai makanannya. Ya, ketika ada yang satu over ya akhirnya bermasalah dengan yang lainnya. Maka ini pentingnya bagaimana ada orang-orang yang ya tadi bahasanya apa? Komunitas ya yang dia melihat menimbang ya kalau ternyata udah over ya. Seperti kayak kemarin yang sedang viral adalah seperti apa namanya? Ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama juga ya. Ya kalau dia masih sesuai dengan kadar yang ditolerir, maka ini nggak masalah ya. Tapi kalau ada yang misalnya diminta darinya cuma misal 50 gitu ya. Ternyata dia over ya. Maka jangan dihabis semuanya ya. Kalau nggak ntar rusak rantai makanannya ya. Jadi adanya tikus, adanya ular, adanya ini semuanya ternyata berkaitan satu sama lainnya. Itulah uniknya kehidupan. Variabelnya sangatlah banyak ya. Jadi seorang nggak hanya bisa menilai udah habisin semuanya ya. Nanti masalah ya. Kalau dihabisin ularnya nanti tikusnya jadi semakin banyak populasinya ya. Kalau dihabisin tikusnya nanti ularnya gimana? Jadi semuanya berkaitan ya. Jadi tadi ya sebaik-baik perkara adalah di pertengahan ya, menyikapi dengan bijak. Wallahu taala alam. Ya. Ana rasa cukup. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fiikum. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, barakallahu fiik. Tadi Bapak yang mau tanya itu